Ini misalkan ada karya nih Mas dari penyanyi baru yang rilis, misalkan rilis video klip kemarin. Kemudian muncul lagunya di YouTube audio topik atau various artis. Sebelum video klipnya rilis. Nah, apakah YouTube audio topik atau various artis ini sebuah channel pribadi orang atau sebuah apa gitu? Oke, ketemu lagi dengan saya Ogi SE Sarjana MC dan teman saya ini host magang. Iya. Jeng Bella. Jeng Bella, masih di debat terus. Gini loh. Oh, gini. Biasa nak host magangnya kayak gini. Oke. Mbak Bella, iya. Kali ini ada kedatangan tamu spesial. Betul. Iya, biasa. Kan kalau misalnya di debaters itu kan tamu-tamunya itu pasti spesial semua ya, nggak ada yang spesial. Spesial yang sekarang. Iya, oke. Dan ini ada Mas Roni, boleh Mas Roni ya? Oke. Halo. Gimana Mas Roni kabarnya Mas Roni? Kabarnya sehat. Ya, semoga kita semua sehat-sehat semua ya. Kawan-kawan juga sehat-sehat semua. Yang penting itu sih yang pertama, dan ya walaupun PKM atau lagi ada peraturan, tapi yang jelas semoga kita semua tetap sehat gitu kan. Kemarin kita itu video itu kapan Mas, kita terakhir itu bulan apa ya? Itu udah pandemi belum ya? Oh, itu belum mayak-mayak iki lah, belum tinggi-tingginya ya. Itu di Jalan Bantul kalau salah. Di Bantul ya, daerah Bantul setelah Pasar Seni Gabusan. Betul. Ya di studio kawan. Lama itu. Iya. Tahun lalu kayaknya. Tahun lalu ya. Bener. Oke. Kok bingung Mbak Bella? Karena waktu itu aku belum ada loh gitu. Belum ada ya. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih Mbak Bella? Sebelumnya kita kenalin dulu ya, siapa sih bintang tamu kita. Orang aku nyapanya Mas, aku udah tahu Mas Roni, tapi kan teman-teman debaters ini kan nggak tahu Mas Roni itu siapa sih sebenarnya. Nah, silakan Mas perkenalkan diri Mas. Ya, terima kasih kawan-kawan debat terus ya. Forumnya semoga ini menjadi yang saya mau garis bawahi ialah saya nggak maksud untuk mengajari atau apapun nantinya, tapi yang jelas kita sharing bareng-bareng. Ketika ada hal yang kurang pas atau apapun, mungkin kawan-kawan bisa menambahkan di kolom komentar next kita di-upload ya. Atau kalau mau diskusi lanjut kita bisa gitu. Saya sendiri maksudnya welcome terkait profesi saya. Jadi saya based on musisi juga. Saya musisi, saya punya band namanya Rubah di Selatan dari Yogyakarta. Kawan-kawan bisa cek kalau yang belum tahu. Terus ternyata selain ngeband juga, selain sebagai as a musician juga saya terlibat langsung di industri musik Indonesia juga. Nah itu terlibat di salah satu agregator ya di dunia. Mungkin kawan-kawan di sini udah tahu namanya Believe. Nah, Believe saya salah satu untuk perwakilan Believe untuk country Indonesia. Di Indonesia dengan tim yang lain. Pusatnya tuh di mana sih Mas kalau Believe itu Mas? Ya, jadi mungkin saya sedikit cerita tentang Believe ya. Sedikit. Jadi kayak Believe itu kan didirikan di Perancis ya, di Eropa, Perancis dan sampai sekarang tuh udah mencapai 45 negara untuk perwakilannya. Nah, salah satunya di Indonesia. Nah, kalau di Believe itu sekarang Mas Roni posisinya apa sih di Believe gitu kan. Nah, saya sendiri sebagai artist relation manager. Jadi saya ARM untuk para artis-artis dan produser di Indonesia, khususnya juga di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, karena saya based on Jogja gitu ya. Cuman tetap saya pegang beberapa artis nasional juga. Nah, terus divisi lain tuh ada artis services, terus itu yang bagian yang nge-develop artis-artis, terus ada label manager juga yang kaitannya dengan label-label. Kalau saya kan lebih ke artis gitu kan. Terus ada customer support, terus ada juga bagian-bagian seperti channel manager yang bagian terkait dengan YouTube dan lain sebagainya gitu. Nah, ada talent scout yang bagian baratnya pencari bakat yang baru untuk Indonesia gitu. Jadi ya kami dalam satu tim untuk perwakilan Believe Indonesia sebagai distributor gitu. Komplit banget ya Mas ya. Komplit. Jadi oh iya dong, jelas dong. Jadi kalau ditanya artis-artisnya siapa yang di Believe sekarang ya mostly yang sekarang yang lagi hype-hype tuh di Believe sih, kayak Pamungkas, Nadine Amiza, Yura Yunita, terus Tulus. Kalau di Indonesia, kalau di Jogja banyak kayak Darboy Gang, Pendosa, Sleman Receh dan kawan-kawan dangdut pop Jawa gitu banyak sih. Semua orang bisa masuk di situ Mas. Bisa banget, gitu ya? Bisa banget, dan itu memang
kita bisa untuk artis bisa direct langsung ke Believe bisa ya, atau kawan-kawan yang misalnya punya label terus dia punya banyak artis, Believe bisa kita kerjasama untuk bareng-bareng mendistribusikan semua karya ke Grey Digital gitu. Oke. Mas, ini ada pertanyaan ini Mas. Boleh? Oke, ini misalkan ada karya nih Mas dari penyanyi baru yang rilis, misalkan rilis video klip kemarin, kemudian muncul lagunya di YouTube Audio Topic atau various artis sebelum video klipnya rilis. Nah, apakah YouTube Audio Topic atau various artis ini sebuah channel pribadi orang atau sebuah apa gitu Mas? Kalau ditanya ini channel pribadi atau bukan, jadi emang ini itu generate dari YouTube based on belief, misal agregatornya siapa. Jadi sekarang itu agregator manapun ya, misal katakanlah belief itu ketika akun personal atau si artis atau produser atau label itu mendistribusikan lagunya kerjasama dengan belief ke semua DSP, digital streaming platform gitu, kayak Spotify, Joox, iTunes dan lain sebagainya, itu udah otomatis juga akan terdeliver ke YouTube Audio Topic. Nah, itu apa sih YouTube Audio Topic? Itu sebenarnya itu tuh ya part of YouTube Music gitu. Jadi kayak kalau ditanya itu sebenarnya pribadi bukan, dan itu bukan akunnya YouTubers bukan, itu akunnya band lain bukan. Jadi misal pertanyaannya kok ada kasus klien saya gitu, Mas bingung kan, misal hari ini rilis gitu. Nanti udah ada planning mau rilis, katakanlah di announcement nanti malam jam 7 gitu, karena momen apa. Duh, Mas kok udah tayang duluan di YouTube nih audionya gini-gini. Banyak yang tanya ke aku, karena aku ngurusin artis lah ya kan. Terus santai aja Mbak, bagus dong kalau kayak gitu. Loh, bagus gimana Mas? Ya berarti lagu kalian akan terdistribute ke DSP semua dong, termasuk YouTube Music, karena ibaratnya gini, itu akan hilang ketika OIC kalian udah aktif, official artist channel. Nah, gitu. Jadi itu akan kedistribusi ke YouTube Music juga, dan itu bisa ada revenue-nya, ya nggak usah khawatir. Dan itu yang bisa mendapatkan itu yang upload si lagu tersebut, bukan yang lain. Jadi nggak usah khawatir sih. Jadi bukan channel ini ya yang bukan channel pribadi berarti ya? Oh no, bukan channel pribadi. Dan bukan YouTube ini ya, maksudnya channel ini yang dapat keuntungan bukan kan artisnya gitu ya yang dapat? Iya, jadi yang mendaftarkan sih, kalau misal label ya dari label dulu pasti sistemnya ya, ntar pasti akan di-share ke artisnya. Kalau yang daftarkan si artis, misal katakanlah yang upload ternyata Pamungkas ya, dia Pamungkas yang dapat gitu, bukan Rubadi Selatan atau bukan Firsa Besari misal. Oh iya, betul. Nah itu jadi ya itulah salah satu poinnya sebenarnya kalau ditanya. Misal nggak usah, jadi teman-teman musisi atau kawan-kawan yang nggak usah khawatir, itu bukan kalian dibajak, tapi lebih kepada kayak ya itu bagus, malah kalian terdeliver ke YouTube Music, karena ada YouTube itu konten audio YouTube topik itu sama kayak ibaratnya Spotify, Joox dan lain sebagainya, itu kan bentuk audio. Betul. Dan kalau kalian klik nih, misal yang YouTube topik band A gitu, kalian klik tuh di sampean kalian klik di deskripsinya tuh kan ada tergenerate oleh agregator siapa, misal Believe. Itu di situ atas artis siapa gitu, bukan pribadi. Jadi itu emang udah sistem auto distribution ke semua DSP gitu. Oh, udah sistem ya Mas ya. Jadi dan itu ada yang jelas tetap haknya artis. Oh iya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Jeng Bella ada nggak Jeng? Oke. Jadi ini lalu fungsinya si YouTube Audio Topic ini apa sih Mas untuk artisnya gitu? Tadi mungkin udah sedikit dijelasin gitu ya. Kalau fungsi yang jelas ya itu menjadi syarat juga untuk artis menjadi OIC ya, Official Artist Channel. Kalau kalian lihat tuh, kalau udah OIC itu di samping nama artis di channel YouTube tuh ada kayak lambang balok, not balok ya. Itu kan kayak ibaratnya ini udah official nih gitu, ada sebagai musician, artis gitu ya. Jadi itu sebagai part dari syaratnya ketika kita menjadi channel OIC itu gimana ya, itu dari YouTube topik itu. Nanti kalau udah OIC itu akan otomatis masuk ke subscribernya, terus viewersnya. Misal ternyata YouTube topiknya kok gede, viewersnya, subscribernya ada gede gitu, nggak usah khawatir. Ketika kalian udah OIC channelnya nih, kawan-kawan artis, itu akan masuk otomatis ke si OIC-nya si artis gitu. Iya, jadi itu udah kejaga.
Makanya kan aku musisi juga. Aku ternyata kerja di distributor global dan besar juga di dunia. Namanya Believe, tadi kalian bisa cek di website Believe Music. Nah itu ya aku tenang-tenang aja sebagai musisi di band Rubah di Sana, karena itu ya akan tetap ke aku juga gitu. Gak usah khawatir. Don't worry, be happy. Jadi sebenarnya ini menguntungkan ya untuk artisnya. Menguntungkan karena itu yang pertama ya, membantu OIC tadi ya, membantu checklist artisnya lewat tanda not balok tadi. Yang kedua itu revenue ya. Kalau semakin play atau yang viewers atau mendengarkannya semakin besar, ya itu akan masuk artis juga revenue-nya, penghasilannya, uangnya gitu. Jadi itu ya ibaratnya tuh ibaratnya pasar atau toko. Nih kalian punya produk minuman apa nih? Kalian sebarkan di kafe ini, toko ini, toko ini, toko ini. Nah, toko-toko itulah yang dinamakan dengan ya YouTube Music, Spotify, Joox dan lain sebagainya. Nah, itu kan memudahkan orang untuk menemukan karya kita, memudahkan orang untuk mendengarkan karya kita, mengapresiasi karya kita. Jadi semakin merata itu, semakin orang akan menikmati, semakin baik juga, dan di situ juga lah kita akan mendapatkan revenue atau penghasilannya dari toko-toko kita gitu. Dan itu tadi kembalinya sama si artisnya tadi ya Mas. Oh iya jelas, yang mendaftarkan siapa yang itu yang dapat revenue atau uangnya, kasarnya ngomong. Oke, ini kemudian bagaimana royalti yang didapat si artis dari karya yang muncul di YouTube Audio Topic Various Artists? Kalau royalti yang saya bilang tadi ya, yang jelas dari viewers, subscriber dari situ sih. Dan itu nanti kan, nah misal Mas, aku kok belum sih channelku, terus gimana ya? Terus kok namaku Various Artists gitu, kok nggak nama artisku, kadang-kadang gitu kan. Nah itu kamu bisa, kalau kalian kliennya Believe, kalian bisa komunikasi dengan artis relation manajernya atau label manajernya. Mas, aku pingin diganti namanya jadi official nama artisku nih, Various Artists kan masih belum namaku gitu ya. Oh ya bisa. Ya Believe itu salah satu fungsi kita, ada di Indonesia, ada perwakilannya, ada orangnya tuh untuk membantu hal-hal yang seperti itu. Kita bisa urus dan bisa dari situ nanti revenue tetap akan terjaga masuk ke artis sih. Tuh, berarti buat teman-teman jadi nggak usah bingung sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya bisa langsung aja, nanti ada websitenya ya Mas ya. Website atau kalau mau japri aku juga bisa. Gitu. Tuh, nanti kita cantumkan nanti. Tuh, Mas Roni itu luar biasa. Jadi nggak usah dibingung-bingungkan ya. Oke, ini pertanyaan ke-4 ya. Bisa ceritakan step by stepnya Mas, dari pengajuan karya ke agregator hingga ke perilisan yang akhirnya juga muncul di YouTube Audio Topic atau Various Artists. Oke, kalau step by stepnya yang jelas ya, kalian harus punya karya dulu nih. Itu produk kalian kan. Kalau nggak ada karya ya mau daftarin apa? Ya. Jadi sulap boleh nggak sih? Nggak bisa, harus musik ya Mas ya. Harus musik ya. Ya jadi ya kalau kita kan sekarang ngomonginnya music, jadi ya emang produk as a musician ya music gitu. Jadi entah kalian aku nggak tahu ya, maksudnya kita bicara original song lah, cover segala macam ya tetap bisa. Tapi kita ngomongin ketika kalian udah punya lagu, step selanjutnya ialah gimana caranya mendistribusikannya ke store, karena sekarang kan eranya ke digital semua nih. Betul. Sekarang era apalagi sekarang ya, musim sekarang kan virtual event semua virtual, terus musik juga sekarang lagi besar di digital marketnya gitu. Jadi ya udah kita cara stepnya ya setelah itu kita cari agregator ya, mungkin kawan-kawan bisa lewat kerjasama dengan label atau langsung ke Believe juga bisa untuk kita mendistribusikan karyanya ke semua store. Nah kalau udah terdistribusikan itu sama kayak kita mendistribusikannya ke Spotify dan lain sebagainya, ya itu akan tetap masuk juga di YouTube Topic tadi. Jadi kayak sistem reportnya kita itu nanti jelas kok ada. Jadi oh ini penghasilan dari YouTube Audio Topic gitu. Oh ini YouTube dari reuploadannya orang atau audio fingerprint. Nah, ini dari channelnya kalian kok. Jadi udah jelas di reportnya Believe, karena kita menjunjung asas transparan data lewat dashboard Believe Backstage. Kalian bisa cek, oh revenue aku sekian. Nah, itu bisa langsung real time juga dan analitiknya sampai kalian bisa ngupload sendiri lewat tools dari Believe itu. Oke, kita akan break dulu. Kembali lagi di channelnya debat terus. Saya masih magang biasa, masih magang. Kembali di debat terus. Nah, ini segmen terakhir, Mas Roni.
mau tanya dan kita akan jelaskan lagi tentang tadi step by stepnya tadi loh Mas, biar teman-teman debat terus itu tuh paham gimana sih caranya ada daftar. musisi yang nonton betul gitu. banget, biar tidak salah kaprah dan salah informasi tadi. Oh iya, jadi ya step by stepnya yang jelas. Yang pertama nih gimana? Yang pertama kalian kalau mau kerjasama itu kan misal nih, aku udah punya pandangan label gitu ya, itu kalian bisa cek juga labelnya distributnya lewat siapa. Nah sebenarnya kita juga Believe bisa langsung direct, jadi artis atau label itu bisa langsung kerjasama eksklusif dengan si Believe gitu. Caranya gimana? Ya kalian misal di sini tahu mungkin salah satu perwakilan Believe di Indonesia aku gitu, ya kalian bisa kontak. Nanti DM aja deh di Instagramku atau emailku roniudara@gmail.com atau DM Instagramku roniudara. Nah itu kalian bisa tanya gimana stepnya. Tapi kalau stepnya yang dibilang ya, yang pertama kita pengajuan, kita bikin kontrak secara resmi ya, kerjasama kita nggak resmi karena itu dari pusat, dari Prancis yang bikinkan kontrak. Nah terus habis itu kita dibuatkan akun atas nama artis, misal artisnya katakanlah namanya Matahari gitu ya, Matahari Band gitu. Nah Matahari dibuatkan akun. Nah setelah join kerjasama, nah itu kita akan dibuatkan tools namanya Backstage, Believe Backstage. Itu tools untuk kalian bisa ngupload sendiri lagu kalian. Terus kalian bisa ngecek analitik lagunya. Oh ternyata streaming laguku yang ini itu terbesar 10 kota di ini kotanya gitu. Terus yang paling penting lagi, kalian bisa request amount atau penghasilan dari digital store tadi. Kalian sendiri yang request, transparan, nggak ada lewat pihak-pihak yang lain. Jadi di rekening kalian request di toolsnya Believe tadi yang klien punya atau artis punya, itu bisa request. Nah itu sih syaratnya sih, yang pertama ya harus udah punya karya, terus itu harus karya. Yang kedua NPWP, KTP gitu sih untuk kontrak. NPWP, KTP gitu. Penting ya sekarang. Ya, karena itu kan terkait dengan keuangan. Terus kartu identitas untuk kita sebagai kita yang terdaftar di masyarakat Indonesia gitu kan. Warga negara Indonesia itu penting banget. Iya, bener. Udah dong. BPJS. Udah elektrik atau masih yang manual? Jadi intinya stepnya gitu sih, mudah banget dan gampang ya ternyata Mas. Mudah, dan satu lagi, gratis, nggak ada bayar. Hah? Gratis? Free. Jadi kita bisa langsung direct ke Believe itu free, Rp1 pun nggak ada, cuma kita sharing revenue aja. Gratis ternyata. Gratis. Jadi jadi udah gratis, terus unlimited. Jadi kalian bisa ngupload 1.000 lagu, 20.000 lagu, bebas ya? Wow. Iya. Jadi kalian bisa distribusikan semau kalian, genre apa aja. Mas, kalau cover bisa nggak? Bisa gitu. Mas, kalau instrumental bisa gitu. Gitu. Nah, jadi cover juga bisa. Bisa. Nah, yang penting kan udah harus ada izin ya segala macam, itu urusan manajemen lah. Manajemen si artis maksudnya. Nah, itu kalau secara fungsinya itu bisa. Nah, terus yang selanjutnya ketika udah terdistribusikan, yaitu akan kita mendeliver ke semua store. Jadi Believe kerjasama dengan semua store ya, termasuk TikTok dan lain sebagainya juga gitu. Sehari semua DSP store maksudnya Spotify, Joox dan lain sebagainya. Jadi akan merata karena kita best partner dengan mereka, dan bahkan kita kerjasama dengan YouTube juga untuk konten-konten YouTube. Seperti kita bisa mengaktifkan audio fingerprint. Jadi ketika fungsinya itu ketika ada lagu kalian yang berarti misal artis A nih, ini penting juga nih. Ada yang re-upload audio yang sama master. Misal yang upload itu ternyata udah monetize nih. Nah itu penghasilan akan masuk ke artisnya juga lewat kerjasama ketika channelnya itu udah attach dengan Believe lewat audio fingerprint tadi. Keuntungannya itu. Terus ketika ada yang hack channel YouTube kita bisa bantu bypass juga. Tuh udah gratis dan udah dibantu loh. Banyak banget. Betul. Nah, dan kita bisa bantu OSC channel YouTube-nya si artis. Official artis channel official artis channel kita bisa bantu yang bikin ada checklist tadi, udah checklist apa namanya? Tanda not tadi. Kita bisa bantu Believe gitu. Kok debat terus Pak? Enggak checklist ya? Mas ini udah checklist belum? Debatnya belum ya? Ya ampun, gimana sih ini belum checklist. Ada keluhan terkait Mas, ada yang upload lagu juga ini, kita bisa urus. Misal sampai hal Mas, Instagramku bisa bantuin checklist biru nggak? Bisa banget. Oh gitu? Bisa, Believe bisa. Karena kita best partner dengan semua story dan lain sebagainya. Mas Agung? Gratis, pokoknya nggak ada apapun, dan kalian bisa melihat penghasilan kalian sendiri. Kalian bisa withdraw penghasilan kalian sendiri, dan kita menyebarkan ke semua store merata gitu. Luar biasa. Transparan dan
Ya paham sih, mungkin ada beberapa kasus kayak kawan-kawan artis yang belum paham terkait kayak misal YouTube topik yang tadi dan sebagainya, itu wajar karena ini market yang baru kan, maksudnya digital market kan emang selalu berkembang dan nggak usah segan-segan untuk, ya intinya saya juga bukan mengajari tapi kita belajar bareng untuk switch ke musik digital gitu kan. Wah, jadi musisi harus ngerti agar bisa memanfaatkan revenue atau peluang market yang baru gitu. Luar biasa. Mas ada kesimpulan nggak Mas untuk pembahasan kali ini Mas? Kesimpulannya kira-kira apa Mas? Apa ya, kalau dari pertanyaan awal sampai ke sekarang yang jelas kalau ditanya YouTube topik tadi atau various artis tadi itu yang upload orang apa bukan ya, atau YouTubers yang upload bukan, itu official dari YouTube yang generate dari YouTube yang base-nya on di distributor atau agregatornya, misal Believe ya itu dari Believe gitu. Dan apakah nanti revenue-nya akan diklaim orang apa segala macam? Enggak, itu akan tetap masuk ke situ dan bahkan itu penting dan bagus banget dong. Berarti lagu kalian terdistribusi dengan merata ke semua store dan itu sebagai syarat YouTube kalian akan menjadi OIC atau Official Artist Channel. Dan penghasilannya bisa masuk juga dari viewers dan subscriber di YouTube topik tadi. Luar gitu, biasa. aman, santai aja kawan-kawan musisi. Kita dapat info yang akurat biar tidak salah paham ya kan? Karena saya sebelum sebagai Believe saya juga musisi, jadi memang saya cari beras Mas. Musisi. Ya, jadi saya memang cari informasi itu dan saya terus belajar sampai sekarang agar ya istilahnya sebagai musisi juga nggak salah kaprah lah gitu. Dan tetap jadi berkaryanya aman karena secara revenue dan marketnya juga udah aman. Iya, luar biasa. Oke, buat teman-teman silakan Anda bisa komen di bawah ini ya. Nanti kalau misalkan mau kontak-kontak sama Mas Roni, nanti Instagram boleh saya statuskan? Boleh. Roni Udara bisa di DM atau bisa nanti minta nomor WhatsApp, gimana caranya kok kurang paham nanti bisa. Boleh, saya bantu gitu karena saya emang tugasnya untuk Believe Indonesia. Luar biasa. Istimewa. Thank you buat Mas Roni atas waktunya. Kawan-kawan debat terus lancar selalu. Oke. Oke, buat teman-teman silahkan Anda bisa komen di bawah ini dan jangan lupa like, komen dan share dan subscribe. Oke, saya Ogi SE Sarjana MC dan teman saya pamit undur diri, tetap di debat terus.